Oke, terakhir ini yang sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut saya USC, saya udah cerita sedikit ya. Jadi pasar saham Amerika Serikat sekarang lagi turun, Bapak Ibu sekalian. Jadi saham-saham kami juga lagi pada turun semua. Tapi saya saya nggak khawatir. Saya malah enjoy. Kenapa? Karena ketika misalnya hari Jumat ini, ya SPX ini naik nih ya. Semalam itu GSPC itu dia naik 2,13%, dan saham-saham yang kami pegang juga semuanya naik 6%, 5%, 7%, dan seterusnya. Jadi portofolio kita secara keseluruhan naik ya. Ini situasi yang sebenarnya di Indonesia juga dulu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau IHSG kita naik, saham-saham kita naik. Jadi sebenarnya nggak masalah kalau IHSG kita turun, saham kita turun. Karena kalau memang kita yakin perusahaan kita bagus, nanti ketika IHSG naik dan IHSG pasti akan naik, saham-saham kita juga akan ikut naik. Namun dalam beberapa tahun terakhir situasinya di kita ya ada sedikit perubahan, ada perbedaan. Sering sekali terjadi Bapak Ibu sekalian, IHSG-nya naik ya, tapi saham-saham mau yang kita pegang mau yang enggak semuanya malah turun. Dan pas kita cek ternyata IHSG naiknya itu karena saham apa Bapak Ibu sekalian? Saham-saham punyanya konglomerat tertentu ya, yang blue chip yang market cap-nya gede tiba-tiba naik banyak tapi habis turun banyak. Sebentar saham-saham yang benernya semuanya turun. Dan secara psikologis kalau bagi saya yang bahkan saya sudah sangat lama di pasar modal itu tuh sangat-sangat tidak menyenangkan. Bayangkan IHSG-nya naik tapi saham-saham kita semuanya turun. Itu kesel banget Bapak Ibu sekalian. Itu tuh sangat-sangat tidak menyenangkan rasanya. Dan ketika IHSG-nya beneran turun ya saham kita turun lebih dalam lagi gitu loh. Yang naik itu saham-saham yang aneh-aneh yang memang sejak awal kita nggak akan beli karena fundamentalnya jelek, karena valuasinya mahal. Ya nggak tahu ya kalau ada ilmu tertentu yang bisa beli saham itu, tapi yang jelas itu bukan value investing, bukan fundamental lagi seperti itu. Nah, tapi di US tidak begitu. Kalau IHSG-nya Amerika Serikat yaitu S&P, Nasdaq Composite dan juga Dow Jones Industrial Average naik, ya, saham-saham kita dengan asumsi fundamentalnya bagus tentu saja dia akan naik. Kalau turun pun harusnya saham kita kalau memang bagus turunnya nggak sedalam SPX tersebut, dan itu bisa menjadi kesempatan untuk beli lagi karena kita tahu nanti ke depan dia akan naik lagi seperti itu. Jadi enjoy Bapak Ibu sekalian. Saya terus terang gini ya. Kalau ini mungkin nggak terdengar aneh, tapi kalau salah satu cara untuk kita profit konsisten di investasi, nggak di saham sih, di bidang apapun, itu kriteria utamanya adalah kita harus enjoy dulu, kita harus happy dulu. Makanya saya sendiri sebagai investor jarang bikin webinar seperti ini, pun hanya sebulan sekali, tapi saya jarang sekali ikut talk show, ikut podcast atau apapun. Sehari-hari saya jalan-jalan, traveling di dalam negeri, di luar negeri, ya, naik gunung, hiking, ketemu alam daripada ketemu orang. Saya nggak suka ketemu orang. Tapi dengan cara itulah saya merasa rileks, saya merasa bisa berpikir dengan jernih seperti itu. Tapi sayangnya itu bahkan tidak cukup di Indonesia. Kita ya karena pasar sahamnya udah seperti itu gitu ya. Tapi di Amerika itu masih sangat benar gitu pasar modalnya. Ada manipulasi, ada goreng-goreng saham di sana, tapi nggak sebanyak di sini. Dan melihat seperti itu saya happy banget ya. Dan so far so good hasilnya portofolio kita. Meskipun balik lagi ini masih terlalu dini, ini baru bulan Maret ya. Tapi so far so good. Kita masih profit bahkan dalam kondisi S&P turun. Kalau nanti S&P naik ya kita profitnya akan lebih besar lagi. Dan saya yakin teman-teman juga akan profit kalau memang kita sudah menguasai metodenya ya. Investasi, value investing dan juga analisa fundamental di sana gitu.